teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih supaya bisa teman-teman sekalian yang sudah menyalurkan aspirasinya, pendapatnya di dalam video saya ini. Saya kurang setuju dengan hal tersebut. Kalau aku sih setuju aja sih. Menurut saya, pada usia balita, peran orang tua itu sangat penting, baik dari segi perhatian atau yang lainnya. Karena pada usia balita, anak sudah diperkenalkan pada dunia smartphone atau gadget, itu anak akan terfokus pada dunianya sendiri. Dia akan sulit bersosialisasi di lingkungannya aslinya. Selain itu, dampak dari radiasi yang ditimbulkan pada layar gadget yang menggunakan terlalu lama itu sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Asalkan di bawah pengawasan orang tua, karena semakin kesini dunia digital itu sangat maju sekali. Sedangkan banyak sekali anak yang membutuhkan visual untuk kegiatan belajar maupun tumbuh kembangnya. Banyak sekali sisi positif yang ada pada dunia digital, asalkan kita memilah-milah tontonan apa yang baik. Untuk usia anak yang kita dapat perkenalkan ke dunia digital yaitu sekitar umur 6 sampai 7 tahun ke atas, karena itu adalah usia-usia produktif dalam belajar. Menurut saya, aplikasi yang diminati untuk sekarang ini, saya lebih suka aplikasi TikTok. Salah satu aplikasi yang sedang banyak sekali peminatnya dari muda hingga dewasa adalah aplikasi Instagram. Tidak hanya hiburan, konten yang ada di TikTok tersebut juga mempunyai konten yang sangat bermanfaat seperti konten pendidikan, konten tutorial, konten yang memberi informasi kepada kita. Saya suka dengan konten yang prank gitu, konten yang seru yang seru lah, yang membuat kita tertawa, itu saya sangat suka sendiri. Tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita cari yang baik, kita akan mendapatkan yang baik. Begitu sebaliknya. Dampak dari aplikasi Instagram sendiri menurut saya sangat baik karena bisa menjadi sarana belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, berbelanja lebih praktis dan lebih hemat waktu. Yang ketiga adalah bisa menunjang masalah perekonomian. Menanggapi pernyataan tersebut, tentu saja saya merasa prihatin, bukan karena kenapa zaman sekarang itu nggak paham tentang nilai-nilai Pancasila, tapi saya prihatin kenapa sekolah sekarang itu nggak bisa menanamkan nilai Pancasila tersebut kepada para peserta didik, tentunya di anak-anak SD, SMP gitu. Upaya yang perlu diambil adalah peran sekolah harus lebih aktif lagi dalam memberikan pembelajaran tentang wawasan kebangsaan. Salah satunya untuk bisa memaknai dengan baik arti-arti dari butir Pancasila tersebut. Terima kasih. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari ketiga topik yang sudah kita bahas tadi, kita sudah melihat Pancasila dari aspek globalisasi dan ketahanan nasional. Kita bisa mengambil pelajaran dari situ, dan kita sebagai generasi muda penerus bangsa bisa mempromosikan Pancasila kepada generasi muda selanjutnya. Karena kita akan menjadi orang tua, kita harus bisa membekali diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang baik. Dengan cara apa nih nanti kita mempromosikan Pancasila? Yang pertama, di lingkungan keluarga itu memang perlu banget, dan itu memang utama kita tanamkan. Mungkin anak-anak diajarkan nanti di sekolah, dia mungkin hafal nantinya dengan sila-sila Pancasila, tapi kita tanamkan dulu bagaimana caranya untuk bisa jangan sampai
hafal aja tapi tidak tahu maksudnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua, jadi kita harus bisa mengajarkan apa sih yang sebenarnya terkandung dalam Pancasila itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk ketiga topik yang tadi kita bahas bersama-sama. Untuk kedepannya kita semoga bisa lebih sadar lagi tentang apa sih yang sedang terjadi di negara kita ini, dan semoga semua masalah ini segera berlalu, pandemi COVID semoga segera berlalu dan semua masalah segera terselesaikan, dan kita sebagai generasi muda penerus bangsa semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik tentunya untuk negara kita tercinta ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.